Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Margareta, mahasiswi dari Universitas Brawijaya yang sedang magang PAGC untuk BPOM. Di sini saya akan melakukan penyuluhan untuk UMKM Bapak dan Ibu terkait keamanan pangan dengan tema kontaminasi silang dalam penerapan CPPOB untuk UMKM Pempek Nana. Baik, untuk Bu Nana dan juga Pak Rudi, kita akan masuk kepada sesi pelatihan atau penyuluhan keamanan pangan. Tapi sebelum kita masuk ke sana, di sini saya ada pretest untuk Ibu dan juga Bapak kerjakan terlebih dahulu untuk mengukur pengetahuan Bapak dan Ibu sebelum dilakukannya penyuluhan atau pelatihan. Perlu kita ketahui lebih dulu sumber kontaminasi silang untuk pangan olahan. Di sini sudah saya kelompokkan menjadi 8 kelompok besar. Yang pertama, kontaminasi silang itu bisa berasal dari bahan baku dan kemasnya. Selain itu juga bisa berasal dari personel atau manusianya, lingkungan dan bangunan produksi. Yang keempat, bisa berasal dari proses produksinya, lalu bisa berasal dari mesin dan peralatan, lalu bisa berasal dari produk kimia di sekitar area produksi, alur produksi dan karyawannya juga itu bisa menjadi sumber kontaminasi silang. Yang terakhir ada alur distribusi. Baik, kita langsung ke kelompok yang pertama untuk bahan baku dan kemasnya. Cemaran dari bahan baku dan kemas ini apa yang bisa menyebabkan kontaminasi silang? Yaitu ada 3. Perlu kita ketahui sebelumnya juga, cemaran itu ada 3, yaitu kimia, biologi, dan fisik. Dan bahan baku dan kemas ini bisa melakukan kontaminasi silang melalui 3 cemaran ini yang terbawa oleh bahan baku dan kemasnya. Bagaimana cara si bahan baku dan kemasnya ini mengkontaminasi pangan olahan? Ketika tidak dipastikan kebersihan dan keamanannya, cemarannya ini bisa menempel sampai produk akhir. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya supaya cemaran atau kontam dari bahan baku dan kemasnya ini nggak menempel sampai ke produk akhir pangan olahan? Yang pertama, Ibu dan Bapak perlu membuat standar penerimaan bahan baku dan kemas, atau kita bisa kenalnya dengan SOP yang sudah Bapak dan Ibu buat untuk melakukan pendaftaran CPPOB. Di situ juga berlaku SOP-nya untuk diterapkan secara konsisten di UMKM Bapak dan Ibu. Yang kedua adalah pembelian bahan baku dan kemas itu harus sesuai kriteria atau standar yang sudah dibuat. Standar dan atau kriteria bahan baku dan kemas yang baik itu seperti apa? Bisa Ibu cek juga di dokumen CPPOB yang akan Ibu ajukan. Di situ sudah tertera kriteria dan juga standar bahan kemas dan juga bahan baku sesuai dengan regulasi seperti SNI, peraturan BPOM, dan lain-lain. Kemudian pastikan kemasan yang digunakan itu sudah food grade atau aman untuk makanan, sehingga tidak ada nih misalnya pangan olahannya itu ketika dikemas dalam kondisi yang panas, bahan kemasnya ini ada resiko untuk terurai karena memang tidak food grade, dia tidak tahan suhu yang tinggi, itu kan berbahaya. Jadi pastikan kemasan yang dipakai sudah food grade atau aman untuk makanan. Lalu pembersihan bahan baku harus dengan air bersih, bisa dilakukan dengan cek organoleptik. Cek organoleptik ini maksudnya bagaimana? Secara awamnya bisa kita simpulkan cek organoleptik ini adalah cek atau pengujian menggunakan indera. Untuk cek organoleptik, kita hanya memerlukan 4 indera kita. Telinga tidak kita gunakan. Bisa menggunakan penglihatan, kita bisa melihat warnanya, bentuknya, ukurannya, volumenya. Ketika di sini kita membicarakan air, kita bisa melihat dari warnanya atau kita bisa pastikan tidak ada kotoran di dalamnya. Lalu beralih ke pengecap atau lidah kita. Lidah ini bisa merasakan rasa yang aneh atau rasa yang tidak wajar. Jadi bisa menguji salah satu ruang lingkup si organoleptik ini. Lalu yang ketiga adalah sentuhan rabaan atau kulit kita, ya kan. Ibu bisa mencek dengan menyentuh dengan jari. Lalu yang terakhir bisa menggunakan hidung atau pembau. Kita bisa cek baunya itu ketika tidak wajar, itu pasti ada sesuatu yang tidak benar. Jadi untuk cek organoleptik secara paling sederhana kita bisa melibatkan indera-indera kita.
Lalu air untuk bahan baku harus standar air minum. Ingat ya, air untuk bahan baku itu pakai air minum. Kalau untuk cuma sekadar cuci-cuci pakai air pump tidak apa-apa. Kenapa? Karena di sini asumsinya air bahan baku ini akan bercampur dengan produk akhir yang siap dikonsumsi oleh konsumen, sehingga asumsinya air yang dipakai sebagai bahan baku sudah benar-benar harus air standar yang aman untuk langsung dikonsumsi. Yang terakhir yaitu penyimpanan bahan baku harus sesuai. Ketentuannya ada di dokumen CPPOB untuk deskripsi bahan baku dan produk akhir. Untuk pempek nana, penyimpanannya rata-rata harus di tempat yang kering. Untuk bahan baku mentah untuk ikan dan kaldunya harus di tempat yang suhunya rendah, yaitu freezer. Nah, seperti itu, disesuaikan dengan dokumen CPPOB-nya. Yang kedua, yaitu kontaminasi dari personel atau manusianya. Cemaran dari personel atau manusia ini ada apa saja? Ada penyakit yang dibawa oleh personelnya, kotoran, atau kegiatan-kegiatan yang banyak bersentuhan dengan personel itu ada resiko personelnya itu mencemarkan kotoran ataupun bakteri yang ada di tangan-tangan personelnya. Bagaimana kontaminasinya? Personel yang sakit ini dan atau kotor ini bersentuhan dengan bahan baku atau bahan kemas atau produk jadi selama proses atau ada di sekitar area produksi. Itu nanti resikonya bisa menempel sampai produk akhir yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Cara mengatasinya itu bagaimana? Dengan menerapkan SOP personel karyawan dan SSOP. Yang kedua ada monitoring personel karyawan tiap akan produksi. Jadi sebelum produksi personel karyawannya itu dicek berdasarkan SOP dan juga SSOP yang ibu bapak sudah buat. Di situ ada terkait kebersihan, perlengkapan pakaian, kondisi kesehatan seperti itu. Lalu yang ketiga berkaitan dengan yang tadi, cek kondisi kesehatan karyawan sebelum produksi dan pengecekan kesehatan rutin setiap jangka waktu tertentu. Jadi ada dua nih Bu, ada dua ya Pak. Yang pertama itu cek setiap mau produksi, mungkin ceknya sekadar kebersihan, dipastikan apakah sedang sakit atau tidak, atau tentang kuku-kuku, rambut, seperti itu. Tetapi dalam jangka waktu tertentu perlu dipastikan juga kesehatan secara menyeluruh dari personel tersebut, atau medical check up seperti itu ya. Lalu personel yang sakit ini lebih baik tidak diikutkan produksi lebih dulu. Lebih baik dipulangkan dulu sampai sembuh, baru ketika sehat diperbolehkan untuk ikut melakukan produksi kembali. Lalu ada pelatihan karyawan terkait hygiene dan sanitasi personel. Kepada personel atau karyawan ibu, jika ada karyawan baru ataupun karyawan yang masih belum paham terkait kebersihan, perlu dilakukan pelatihan kepada karyawan tersebut agar terhindar dari risiko kontaminasi yang disebutkan tadi. Lalu selalu memakai perlengkapan produksi seperti apron, pakaiannya bersih, pakai penutup kepala, pakai masker, pakai sarung tangan, seperti itu, sesuai dengan SOP. Lalu personel dalam keadaan yang bersih. Berkaitan dengan yang tadi, yaitu seperti kukunya itu tidak panjang dan tidak dicat, tidak memakai perhiasan seperti gelang cincin, lalu rambutnya diikat, atau kalau yang pakai kerudung, itu kerudungnya tidak boleh sampai yang menjuntai, lalu tidak berkumis dan berjanggut, tangan dan kaki itu pastikan selalu bersih. Sumber kontaminasi selanjutnya ada dari lingkungan atau bangunan produksi. Cemaran atau kontaminasi yang disumbangkan dari lingkungan atau bangunan produksi ini ada apa saja? Itu ada dari limbah pembuangan yang tidak benar, ada dari saluran pembuangan, dan juga kondisi bangunan. Maksudnya itu bagaimana sih kontaminasinya? Nah, limbah yang tidak dibuang dengan benar
bisa terkontaminasi kandungan, baunya, atau risiko penyakitnya. Kalau dari bangunan, arah buka pintu dan ventilasi itu bisa menjadi sarana kontaminasi. Bagaimana? Misalnya, arah bukaan pintu dan ventilasinya ini dibuka ke arah dalam ruang produksi. Nah, hal itu bisa menyebabkan resiko, bisa menimbulkan resiko masuknya udara kotor ke dalam area produksi. Karena kan bukan pintu dan bukan ventilasinya ke arah dalam. Lebih baik bukaan pintu dan ventilasi untuk yang di area produksi dibukanya ke arah luar. Jadi asumsinya udara yang produksi justru yang keluar ke area non produksi, bukan area non produksi yang udaranya masuk ke area produksi, seperti itu. Kemudian kebersihan bangunan, bisa saja ada jatuh ke produk sampai ke produk akhir. Maksudnya itu bagaimana? Misalnya debu, lalu bisa juga dari kotoran-kotoran di sekitar bangunan produksinya itu bisa masuk ke produk. Lalu lokasi toilet dan pintunya. Lokasi toilet itu lebih baik tidak berdekatan dengan area produksi. Tetapi jika memang sudah menempel pada area produksi, lebih baik dibuat sekat yang membatasi area produksi dan juga toilet. Sekat yang tertutup. Bukan pintunya juga untuk toilet lebih baik ke arah dalam. Karena logikanya tadi, supaya udara yang di toilet itu tidak keluar, tetapi udara yang keluar lebih baik masuk ke arah toilet. Lalu untuk dinding bangunan, cat yang berkelupas itu bisa jatuh ke makanan. Lalu luas area produksi. Kalau sempit itu bisa membatasi gerak personel dan mencemari produk, karena kan gerasak-gerusuk itu bisa menyentuh bahan-bahan baku, bahan produk jadi, seperti itu. Jadi lebih baik diperluas kalau memang ruang produksinya sempit. Cara mengatasinya bagaimana? Tadi sudah ada beberapa yang sudah saya sebutkan cara mengatasinya, tetapi akan dibahas lebih detail di sini, yaitu pembuangan dan pengolahan limbah itu harus sesuai. Itu ada di SOP pengolahan limbah. Lalu tempat sampah dalam keadaan tertutup, rajin dibuang dan juga dibersihkan. Jadi jangan sampai tunggu sampai menumpuk, sampai bau baru dibuang. Kalau misalnya memang sudah penuh, sudah bau, kalau bisa jangan sampai menimbulkan bau, itu sudah dibuang. Kalau sudah tidak di sekitar area produksi lagi, lebih baik yang di sekitar area produksi diganti jadi tempat sampah yang sudah dibersihkan atau yang masih kosong. Lalu bangunan dimonitoring setiap kali. Di sini kita bisa menggunakan form monitoring bangunan yang ada di dokumen CPPOB. Lalu segera melakukan tindakan koreksi pada bangunan yang tidak sesuai. Misalnya, memasang kasak pada setiap celah ventilasi atau celah pintu. Membenarkan arah bukaan pintu dan memasang plastik curtain. Jadi kalau misalnya arah bukaan pintunya untuk area produksi ini ya Bapak Ibu, masih ke arah dalam, lebih baik dibenarkan dulu menjadi bukannya ke arah luar. Lalu kalau misalnya ada celah-celah yang besar, lebih baik ditutup dengan kasa itu kawat nyamuk gitu ya. Lalu untuk pintu lebih baik juga dipasang lapisan kedua, yaitu plastik curtain atau gorden yang plastik. Itu di Shopee itu banyak. Lalu membuat dinding bangunannya mudah dibersihkan atau dicat kembali, sehingga ya mudah dibersihkan. Lalu yang terakhir, pindah sarana produksi jika memang sudah semakin besar, personelnya makin banyak, kapasitas produksinya makin besar, sehingga area produksi sudah tidak memungkinkan lagi. Kalau misalnya dipaksakan itu sempit, akan beresiko bertabrak-tabrakan. Lebih baik pindah saja ke area produksi yang lebih luas. Lalu kontaminasi dari proses produksi. Cemarannya itu bisa dari pengolahan yang tidak sesuai. Misalnya pH-nya tidak sesuai, AW atau kadar
airnya ini tidak sesuai suhunya, waktunya, dan jumlah BTP atau bahan tambahan pangan. Bagaimana kontaminasinya? Ketika tidak diproses sesuai dengan pH, kadar air, suhu, atau waktu yang sesuai, bisa menyebabkan pangan ini kurang matang. Misalnya nih, jika suhu dan waktu tidak sesuai. Untuk pempek nana, itu ada resiko pempeknya atau ikannya pas pembuatan kaldu itu belum matang. Nah, resikonya ketika bahan mentah ikan tidak matang, khawatirnya itu bisa menimbulkan penyakit, tumbuhnya mikroba karena kan masih belum matang. Nah, di sini ada lanjutannya lagi, sehingga aktivitas mikrobiologi itu masih bisa berjalan dan berkembang biak karena tadi pH, AW, suhu atau waktunya itu tidak dijalankan sesuai dengan prosedur. Misalnya ada di danger zone. Danger zone itu ada di suhu 5 sampai 60 derajat Celcius. Jika diproses pada suhu danger zone, bisa jadi mikrobiologinya itu masih bisa berkembang biak. Nah, untuk BTP jika terlalu banyak, khususnya untuk BTP yang memiliki ADI ya, acceptable daily intake atau batasan konsumsi harian. Secara sederhananya seperti itu akan membahayakan kesehatan konsumennya. Kalau BTP yang memiliki ADI ini digunakan di luar dari batas anjurannya. Lalu cara mengatasinya itu bagaimana? Kenali titik kritis setiap proses produksi. Tidak boleh pada danger zone 5-60 derajat yang tadi. Harus di bawah itu atau di atas itu agar lebih aman. Misalnya pemasakan harus di suhu 100 derajat Celcius misalnya. Atau untuk pasteurisasi kan 80 derajat Celcius. Tapi untuk pempek nana itu kan lebih banyak melakukan perebusan, pemasakan kaldu seperti itu lebih baik suhunya 100 derajat Celcius minimal. Dan untuk penyimpanan beku minimal itu minus 18 derajat. Lalu lakukan produksi sesuai SOP, proses produksi yang sudah dibuat dari dokumen CPPOB. Untuk monitoring proses produksi dilakukan dengan menggunakan formulir pencatatan proses produksi yang ada di dokumen CPPOB. Kemudian perhatikan batasan BTP di Peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 atau di website Ayo Cek BTP. Misalnya di pempek nana ada BTP apa? MSG. Dicek itu di Perbepom nomor 11 tahun 2019 atau di Ayo Cek BTP. Penggunaan mononatrium glutamat di pempek itu batasnya bagaimana? Seperti itu. Kemudian buat tindakan koreksi setiap ada pelanggaran dalam proses produksi, terutama terkait titik kritis. Nah, ini penanganan titik kritis. Ya. Jadi ini berkaitan dengan poin yang pertama tadi, kenali titik kritis. Ketika ada penyelewengan dari titik kritisnya, itu tindakan koreksinya bagaimana? Ini perlu dilakukan untuk menghindari kontaminasi silang. Kemudian ada kontaminasi silang bersumber dari mesin dan peralatan. Cemarannya ada apa? Kotoran yang menempel atau karat atau alat yang tidak food grade. Ini bahannya bisa terurai ke dalam makanan, jadi menempel sampai ke produk akhir. Nah, bagaimana kontaminasinya? Mesin dan peralatan yang tidak bersih bisa mengakibatkan kotorannya itu tadi menempel, pindah ke makanan, termasuk karatnya juga bisa menempel. Alat yang tidak food grade, tidak diperuntukkan untuk makanan maksudnya, itu bisa juga menggunakan bahan yang tidak aman. Bahan dasar si bahan kemas tadi atau bahan atau peralatan. Jadi jika kena proses tertentu misalnya panas, bahan tersebut bisa larut ke makanan. Cara mengatasinya itu bagaimana? Gunakan alat dan mesin yang food grade. Lalu usahakan alat-alat dari stainless steel. Jangan plastik karena bisa meleleh dan jangan kayu karena berpori. Kotoran itu bisa menempel di pori-pori kayu dan sulit sekali dibersihkan. Lalu lakukan monitoring alat dan mesin dengan formulir monitoring yang ada di dokumen CPPOB. Lalu lakukan pembersihan alat dan mesin sesuai SOP.
atau dokumen SOP yang sudah Bapak Ibu atau kita buat kemarin. Lalu ganti alat yang tidak sesuai. Jika berkarat, segera ganti ke alat yang baru. Dan disarankan yang anti karat, misalnya stainless steel atau aluminium. Lalu ada kontaminasi dari produk kimia sekitar produksi. Nah, cemarannya ini ada apa saja? Kandungan bahan kimia yang terkandung bisa kena sampai produk akhir. Itu bisa berasal dari mana? Bisa berasal dari bahan kimia pengusir hama, sabun cuci, pembersih lantai, hand sanitizer, dan lain-lain. Bagaimana kontaminasinya? Bahan kimia non-pangan itu bisa mengkontaminasi makanan jika masuk atau kena selama proses produksi, yang mana sifatnya ini toksik biasanya ya jika terkonsumsi. Cara mengatasinya bagaimana? Lakukan SOP penanganan bahan kimia. Jauhkan penyimpanan bahan kimia dari sarana produksi atau simpan di wadah terpisah yang tertutup dan diberi label tanda per bahan atau per produk kimianya. Misalnya untuk pembersih lantai, botolnya itu tidak hanya sekadar ya sudah botolnya dibiarkan begitu saja. Lebih baik disimpan yang sedikit jauh dari area produksi atau disimpan di wadah yang tertutup seperti kontainer yang tertutup, kemudian diberi label. Labelnya itu mungkin tulisan pembersih lantai seperti itu. Lalu melakukan tindakan koreksi pada bahan yang terkena bahan kimia. Tindakan koreksinya apa? Biasanya langsung disingkirkan. Proses produksinya itu tidak bisa dilanjut, misalnya dia itu sudah yang terkontaminasi misalnya sudah masuk nih sepanci-panci. Jadi kita tidak bisa menjamin produk lain yang misalnya mungkin asumsi kita dia tidak kena, tetapi dia kan jadi terkontam oleh produk yang kena tadi. Jadi lebih baik produksinya dihentikan dan diganti. Lalu kontaminasi bisa juga berasal dari alur produksi dan juga alur karyawan. Maksudnya bagaimana? Cemarannya dari apa? Cemarannya itu dari alur yang bersilangan. Bagaimana kontaminasinya? Alur produksi ini mulai dari penerimaan bahan baku sampai penyimpanan, serta alur karyawan yang bersilangan. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi begini, bahan baku juga punya alurnya, maksudnya ya, dari penerimaan sampai ya tadi, sampai penyimpanan. Nah, karyawan juga punya alurnya. Karyawan bergerak dari alur penerimaan sampai alur penyimpanan juga. Nah, bagaimana caranya supaya alur karyawan dan alur bahan baku ini tidak bertabrakan atau bolak-balik dari proses satu dengan yang lain? Karena kalau bertabrakan bisa meningkatkan kontaminasi dari satu proses ke proses lain. Misalnya begini, urutannya misalnya 1, 2, 3. Nah, misalnya yang satu ini penerimaan, 2 pencucian, 3 produksi, 4 misalnya penyimpanan. Nah, dari produksi 4-nya ini ada di sebelahnya si 1. Produksinya ada di sebelah sini. Ketika produksi pengen nyimpan, maju lagi ke depan. Nah, itu kan maksudnya tidak efisien juga kan, jadi bolak-balik, kenapa tidak dibuat lurus saja. Nah, oleh karena itu kita juga perlu tahu alur produksi yang baik itu polanya seperti apa. Biasanya polanya lurus atau polanya L, jadi tidak ujung yang pertama sampai ujung yang terakhir itu tidak bersentuhan biasanya, atau yang tengah-tengahnya itu tidak bersilangan atau tidak bertabrakan. Seperti itu. Cara mengatasinya bagaimana? Buat layout produksi disertai dengan alur bahan dan alur karyawannya. Lalu dievaluasi. Jika bertabrakan, atur ulang lagi posisinya. Sampai sudah benar-benar tidak ditemukan persilangan antara karyawan dan juga bahan baku. Yang terakhir adalah kontaminasi dari distribusi. Kotoran dari kendaraan atau penyimpanan produk sementara, kemasan yang tidak sesuai, penyimpanan produk akhir yang tidak sesuai, itu bisa mencemari atau mengkontaminasi produk akhir. Bagaimana kontaminasinya? Nah, kotoran dari kendaraan atau box penyimpanan produk sementara untuk pengantaran atau etalase bisa menempel produk akhir.
kemasan yang rusak atau bocor, bisa menyebabkan kotoran dan air itu mudah masuk dan merusak produk. Jadi kan produknya udah gak bagus juga dan juga jadi gak awet, gampang rusak. Jadi mutu dan keamanannya juga bisa terancam. Penyimpanan beku untuk pempek frozen Bu Nana misalnya tidak sesuai dan mengakibatkan aktivitas mikroba masih bisa berjalan dan berkembang biak. Jadi misalnya perkiraan pempek Nana kan awet 3 bulan tanpa pengawet, tetapi jika sesuai anjuran disimpan di minus 18 derajat Celcius setelah suhu beku. Tapi kalau misalnya disimpan di atas suhu minus 18, bisa jadi daya simpannya jadi tidak 3 bulan lagi, bisa lebih cepat karena mempercepat proses aktivitas mikroba karena tidak sesuai dengan suhu anjurannya. Cara mengatasinya itu bagaimana? Lakukan sesuai SOP pengiriman dan distribusi yang ada di dokumen CPPOB ya. Kemudian melakukan penyimpanan produk sesuai dengan SOP. Lakukan monitoring produk akhir dan lakukan monitoring suhu penyimpanan. Selalu bersihkan kendaraan dan cool box yang akan digunakan. Pastikan kemasan dalam keadaan baik sampai pada tangan konsumen. Kemudian lakukan tindakan koreksi jika didapatkan ketidaksesuaian. Baik, apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Karena cukup sampai di sini materi penyuluhan kita hari ini. Baik, karena telah selesai penyuluhan atau pelatihan keamanan pangan, di sini saya ada post test yang Ibu dan juga Bapak bisa isi kembali untuk mengevaluasi kembali pengetahuan Bapak dan Ibu yang telah didapatkan dari penyuluhan atau pelatihan keamanan pangan. Baik, terima kasih kepada Ibu Dana dan juga Pak Rudi atas kooperasinya. Cukup sampai di sini kegiatan penyuluhan atau pelatihan keamanan pangan kita. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan, kurang berkenan, ataupun jawaban yang kurang memuaskan. Semoga sukses selalu. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.